Obat sakit hati itu atau obat dari hati yang tersakiti itu adalah zikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah. Kenapa zikrullah itu bisa menjadi obat untuk hati yang tersakiti? Karena saat kita menyebut dan mengingat nama Allah, hatimu akan tenang. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Silakan dibuka. Surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 28. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Ahilman mulai sore ini akan membiasakan untuk membaca ayatnya, kemudian kita terjemahkan pelan-pelan. Oke? Agar teman-teman bisa belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya, minimal pulang dari sini dapat 1 ayat, 2 ayat. Alhamdulillah. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Surat apa? Ar-Ra'du ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahilman sekali, teman-teman sekali ya. Jadi ahilman baca sekali, teman-teman sekali. Oke. Alladzina, orang-orang. Ayo sama-sama. Alladzina, orang-orang. Amanu, yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang. Nah, oke, ulangi ya. Wa tatma'innu, dan menjadi tenang. Qulubuhum, hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan mengingat nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, maka hatimu menjadi tenang. Oke, kita ulangi ya. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Ahilman Arabnya teman-teman artinya ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang beriman, gitu ya. Dan menjadi tenang hati-hati mereka. Oke, ulangi. Wa tatma'innu qulubuhum. Enggak usah ragu-ragu ya, keluarkan aja suaranya. Itu kunaon sariawan atau naon? Keluarkan we, kalem. Nanti habis kajian dapat makan insya Allah ya. Tenang. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Ulangi nih, masih kena ayat ulang ya. Ya, ulangi ya, minimal nempel nih ayat ini satu nih ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Baik. Teman-teman sekalian, yang kita butuhkan saat hati merasa disakiti adalah ketenangan. Betul atau tidak? Jika gelisah, solusi semudah apapun kadang-kadang gak bisa dapat dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati tenang, setidaknya kita akan dituntun untuk mendapatkan solusi dari persoalan kita. Dan ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan zikrullah, menyebut, mengingat nama Allah. Zikir kepada Allah. Pribadi berzikir itu, teman-teman sekalian, adalah dia yang menjadikan setiap langkah dalam hidupnya adalah proses aktivitas untuk semakin ingat dengan Allah. Duduknya ingat dengan Allah, berdirinya ingat dengan Allah, tidurnya, maka dalam tidurnya pun dia melafazkan lafaz Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, maka yang terucap di lisannya hanyalah kalimat Allah. Ketika mendapatkan nikmat, yang keluar kalimatnya adalah alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang menyakiti, menyulitkan, maka yang keluar kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mempesona, maka keluar di lisannya masya Allah tabarakallah. Jika melihat sesuatu yang buruk, keluar di lisannya kalimat subhanallah. Ketika berbuat dosa, keluar kalimatnya apa? Astaghfirullah. Lisannya zikir, matanya zikir, telinganya zikir, tangannya berzikir, kakinya berzikir, aktivitasnya berzikir, rumahnya tempat zikir, kamarnya tempat zikir, bahkan kafe, hotel, pasar, angkot, kereta api, motornya, semua tempat berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat dia dikecewakan, dia butuh ketenangan. Dan tidak ada yang bisa menghadirkan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saat gelisah, tidak ada nama yang harus kita panggil kecuali Allah. Allah. Nabi Yunus alaihissalam. Teman-teman tahu Nabi Yunus? Tahu? Kenal? Di mana kenalan sama Nabi Yunus? Nabi Yunus satu ketika dalam proses dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Kaumnya itu tidak mau ikut dengan dakwahnya Nabi Yunus. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah Nabi Yunus menyalahkan kaumnya? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaannya, keadaan kaumnya maksudnya? Tidak. Tapi yang Nabi Yunus dapatkan ketika merasa sakit, merasa kecewa karena dakwah yang beliau lakukan itu mungkin ditolak oleh kaumnya, kemudian berdoa kepada Allah yang doanya diabadikan dalam Al-Quran surat, tahu nggak? Al-Anbiya ayat 37. Buka ayatnya. Jadi saat kecewa, ya kalau bahasa kita kan mungkin sakit gitu. Sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mengajak kaumnya, tapi kaumnya kemudian menolak. Sampai dalam kisah yang lain kan Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus dan kemudian berada dalam perut ikan paus itu. Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika itu? Ternyata yang Nabi Yunus lakukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah, yang zikirnya diabadikan dalam Al-Quran.